Tunggu, jangan emosi dong. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Didi Adi Pranata. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nadia Pagwitasari, Mariana Wati Marbun. Baik, kali ini kami akan mempresentasikan dinamika. Majukan tolong, Mariana Wati. Kami akan mempresentasikan dinamika terbentuknya keyakinan dan nilai dalam politik. Baik, saya akan mempresentasikan terlebih dahulu apa itu pengertian politik. Arti kata politik dalam kajian dinamika politik adalah kata politik yang bisa dibesarkan, Mariana. Di Zoom ya. Enggak, Aisyah. Oke. Saya ulangi, arti kata politik dalam kajian dinamika politik. Kata politik yang ditempatkan di depan dari sebuah kata-kata politik itu mempunyai arti siasat. Contoh politik lokal pada ini memberi makna siasat yang dilakukan oleh tingkatan pemerintah tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 22 disebut provinsi, kabupaten atau kota untuk membenahi diri sebaik mungkin agar dapat diakui secara formal oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu dibutuhkan strategi oleh pemerintah daerah dalam mempercantik diri agar siasat ini terakomodasi pemerintah pusat. Pada masa reformasi ini, setiap daerah, provinsi, kabupaten, kota dominan menggunakan siasat dengan strategi yang kemungkinan besar dapat diakomodir oleh pemerintah pusat. Maka siasat pemerintah daerah berhasil mengemban kepentingan politik rakyat daerah. Yang kedua, kata politik yang ditempatkan di belakang sebuah kata. Penempatan kata politik ini mempunyai arti kegiatan. Contoh dinamika politik atau politik lokal. Kata lokal politik ini berarti daerah harus memperlihatkan secara real kegiatan dan aktivitas pemerintah daerah dalam membenahi pemerintah daerah beserta perangkat dinas, membenahi kegiatan masyarakat di daerah, kegiatan dari para usaha-usaha daerah yang memberi kontribusi hasil real pada pemerintah daerah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia Pagwitasari. Nadia Pagwitasari, saya persilahkan. Selanjutnya ada kata politik dalam kajian dinamika politik lokal. Kata politik dalam kajian dinamika politik lokal dapat diartikan politi berarti suatu masyarakat tertentu yang menjalankan aktivitas di bidang politik. Masyarakat tertentu dapat berarti masyarakat provinsi, masyarakat kabupaten, masyarakat kota, masyarakat desa yang melakukan aktivitas politik. Masyarakat tertentu dapat melakukan aktivitas politik seperti yang pertama, melakukan kegiatan ekonomi sesuai ketentuan pemerintah seperti jual beli, industri tangan, kerajinan, melaksanakan program ekonomi pemerintah. Yang kedua, aktivitas kelompok kepentingan melalui organisasi-organisasi massa, organisasi daerah, organisasi profesi untuk membina masyarakat, memahami hidup bernegara, dan rakyat dimotivasi untuk menumbuhkan keinginan politik dan menumbuhkan pemahaman politik pemerintah dalam sistem politik. Masyarakat diajak untuk memberi dukungan pada partai politik atau masyarakat diajak untuk mengurus partai sebagai sarana politik untuk memperjuangkan kepentingan partai, kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara. Yang keempat, masyarakat aktif dalam melakukan kontrol dan evaluasi terhadap lembaga legislatif yang memperjuangkan kepentingan partai dan rakyat. Yang kelima, aktivitas politik
masyarakat untuk mengontrol pelayanan eksekutif daerah terhadap berbagai kepentingan masyarakat. Pada tahap aktivitas politik ini masih sangat sulit dilakukan oleh masyarakat umum. Hal ini disebabkan tingkat pengetahuan masyarakat umum tentang politik masih minim. Pengertian kata politik ini memiliki korelasi yang intensif terhadap kajian dinamika politik lokal. Nilai dalam politik. Pengertian nilai. Nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna, indah, memperkaya batin, dan menyadarkan manusia akan harkat martabatnya. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia. Nilai sebagai suatu sistem atau sistem nilai merupakan salah satu wujud kebudayaan di samping sistem sosial dan karya. Cita-cita, gagasan, konsep, dan ide tentang sesuatu adalah wujud kebudayaan sebagai sistem nilai. Oleh karena itu, nilai dapat dihayati atau dipersepsikan dalam konteks kebudayaan, atau sebagai wujud kebudayaan yang abstrak. Manusia dalam memilih nilai-nilai menempuh berbagai cara yang dapat dibedakan menurut tujuannya, pertimbangannya, penalarannya, dan kenyataannya. Nilai sosial berorientasi kepada hubungan antar manusia dan menekankan pada segi-segi kemanusiaan yang luhur. Sedangkan nilai politik berpusat pada kekuasaan serta pengaruh yang terdapat dalam kehidupan masyarakat maupun politik. Baiklah, selanjutnya, samping teori nilai yang telah dijelaskan sebelumnya, menurut Profesor Natonegoro membagi nilai dalam 3 kategori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia. Yang kedua, nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melakukan aktivitas. Yang ketiga, nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai dirinci sebagai berikut. Yang pertama, nilai kebenaran, yaitu bersumber pada unsur rasio manusia, budi, dan cipta. Yang kedua, nilai keindahan, yaitu bersumber pada unsur rasa atau intuisi. Yang ketiga, nilai moral, yaitu bersumber pada unsur kehendak manusia atau kemauan atau karsa atau etika. Dan yang keempat, nilai religi, yaitu bersumber pada nilai ketuhanan, merupakan nilai kerohanian yang tertinggi dan mutlak. Nilai ini bersumber kepada keyakinan dan keimanan manusia kepada Tuhan. Nilai politik adalah wujud budaya politik yang dianut oleh masyarakat, bangsa, atau negara yang diyakini sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas kehidupan, khususnya kehidupan politik pada negara Indonesia. Nilai politik itu sudah tertulis jelas dalam ideologi bangsa ini, yaitu Pancasila. Artinya, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai permusyawaratan, dan nilai keadilan adalah penjabaran dari nilai politik Pancasila yang harus dipahami dengan baik. Selanjutnya, Pancasila sebagai nilai dasar yang fundamental adalah seperangkat nilai yang terpadu berkenaan dengan hidup masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apabila kita memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yang pada hakikatnya adalah nilai-nilai Pancasila. Pancasila dan pembukaan Undang-Undang 1945 dapat dinyatakan sebagai pokok-pokok kaidah negara yang fundamental, karena di dalamnya terkandung pula konsep-konsep sebagai berikut. Yang pertama, dasar-dasar pembentukan negara, yaitu tujuan negara, asas politik negara, atau negara Republik Indonesia, dan berkedaulatan rakyat, dan negara asas kerohanian negara atau Pancasila. Yang kedua, ketentuan diadakannya undang-undang dasar, yaitu maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya sumber hukum, nilai dasar yang fundamental suatu negara dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah. Dalam arti, dengan jalannya hukum apapun tidak mungkin lagi untuk dirubah.
Berhubung pembukaan Undang-Undang 1945 itu memuat nilai-nilai dasar yang fundamental, maka pembukaan Undang-Undang 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila tidak dapat diubah secara hukum. Apabila terjadi perubahan, berarti pembubaran negara proklamasi 17 Agustus 1945. Baik, terima kasih untuk teman-teman sudah mempresentasikan materi kita hari ini. Mungkin cukup itu dari kelompok kami, kelompok 6. Cukup sekian dan terima kasih.